Kita mulai diskusi aja ya. Ini gue bakal presentasi tugas gue yang kemarin. Jadi yang pertama, ide gue yang pertama, gue bakal bikin stick brownies beku. Jadi tuh browniesnya dibentuk kayak es krim. Pakai stick juga, tapi bentuknya tetap brownies dalam keadaan beku ya. Terus yang kedua, bikin cheese ball. Karena sekarang tuh kan banyak orang yang suka makanan yang pakai keju-keju gitu kan. Jadi ya ini snack yang menurut gue bakalan laku gitu. Terus yang ketiga burger ramen. Itu bentuknya kayak burger, cuman karena burger itu kan biasanya atasnya pakai roti. Kalau gue nanti pakai ramen tapi dibentuk kayak roti gitu. Peluangnya sih karena pada saat di masa pandemi kayak gini lebih banyak orang yang lebih memilih beli makanan lewat online kan. Terus dengan adanya sosial media juga sangat membantu penjualan untuk mempromosikan dan juga memudahkan pembeli tanpa harus keluar rumah. Tiga ide dari gue. Yang pertama, masker 4 lapis. Karena saat pandemi ini kan orang banyak yang pakai masker double tuh. Nah, itu terkadang ada suka sesek. Nah, makanya gue pengen buat masker 4 lapis biar orang cuma pakai satu masker doang. Jadi ya orang yang terkadang sesak nafasnya karena pakai masker double nggak sesak lagi. Dan sebisa mungkin dibuatnya juga biar nyaman lah dipakainya walaupun 4 lapis. Nah, yang kedua itu ada rak buku. Rak buku ini modelnya kayak tempat-tempat dokumen gitu buat naruh-naruh buku. Misalkan kita habis belajar, sekarang udah capek banget mindahin harus apa, kalau misalkan meja belajarnya sama tempat bukunya berjauhan. Nah, ini rak bukunya bisa ditaruh di atas meja belajar. Ntar kita selesai BDR langsung naruh buku. Nah, yang ketiga ada jamur crispy. Nah, ini untuk nemanin saat lagi BDR atau WFA biar kalau iseng lagi Google Meet atau lagi Zoom nggak bisa sarapan, nah bisa diganjel dulu pakai ini. Nah, sekian dari gua. Radit, Oke, jadi ide yang bakal gue butuh yang pertama tuh ada cookies ya. Jadi kenapa gue pilih cookies? Yang pertama karena udah pasti tuh rasanya enak. Yang kedua buat yang suka manis bisa nih nyemilin cookies ya kan. Terus juga di masa pandemi gini kan banyak orang yang kerja di rumah, melakukan kegiatan di rumah. Ya cookies nih cocok buat cemilan lah pokoknya. Terus ide yang kedua itu gue mau buat mac and cheese. Gue nggak terlalu tahu orang suka atau enggak, tapi yang gue tahu mac and cheese ini punya rasa yang gurih, terus juga tekstur yang creamy. Nah untuk minuman yang terakhir idenya itu adalah milkshake. Gue milih ini karena milkshake juga gue suka manis, terus milkshake juga punya rasa yang segar dan bahan-bahannya itu gampang lah dicari. Sekian dari gue, terima kasih. ya Corina. Gue lebih pilih cookies karena cookies itu praktis dan bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Terus yang kedua itu cinnamon rolls. Kenapa gue pilih itu karena pandemi bisa sharing sama keluarga. Jadi kayak beli banyak bisa sharing. Terus kalau untuk kue sus itu untuk yang suka manis dan kue sus emang di Indonesia banyak yang minat. Lanjut Faradila. Ya, selanjutnya ide dari gue ada kue cubit aneka rasa. Karena kan lagi masa pandemi gini, jadi banyak orang yang itu tetap di rumah. Jadi solusinya ya jajanan ini. Pengemasannya juga mudah, praktis, pengirimannya juga dipermudah, banyak aplikasi yang tersedia. Lalu kedua ada lampu dinding nano LED. Kebanyakan orang kan bakal bosen tuh, sehingga banyak yang
bosan lah, sehingga terkadang mencari kesibukan untuk mengisi waktu luang. Sehingga rakitan ini akan membantu untuk mengisi waktu luang, untuk menghias ruangan juga bisa. Lalu ada pot dari botol bekas. Kebanyakan orang sekarang mencoba untuk bercocok tanam karena untuk mengisi waktu luang selama pandemi ini kan sering di rumah. Jadi ya untuk mengisi waktu luang kebanyakan orang bakal bercocok tanam, dan pot dari botol bekas ini juga dapat mengurangi plastik sampah. Ya, terima kasih. Lanjut Nanda. Jadi gue di sini mau buat nasi goreng sama sayur goreng asam. Walaupun ini udah banyak yang jual, tapi gue di sini bikin semenarik mungkin dan nanti dikemas dalam sebuah box. Terus yang ketiga itu bikin jamu rempah-rempah. Karena lagi masa pandemi ini kita semua butuh minum jamu. Karena waktu kemarin minum ini, jadi gue bikinnya ini. Dah. Sekian. Ya lanjut komentarin aja ya, nggak analisis punya kalian. Gue pertama gue mau kasih pendapat buat Nanda. Yang pertama itu nasi goreng. Nasi goreng itu sebenarnya ide yang bagus, cuman karena nasi goreng udah nggak asing lagi kali ya bagi kita. Jadi lebih baik lagi tuh kalau dibuat dengan tampilan atau rasa yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya gitu. Iya, yang kedua ada sayur goreng asem. Itu juga bagus, lumayan menarik. Apalagi kalau ditambah sesuatu yang dapat menarik pelanggan gitu. Kayak cara mempromosikannya tuh dibuat semenarik mungkin. Terus yang ketiga ada jamu rempah-rempah. Ini juga bagus ya, apalagi di saat pandemi kayak gini tuh kita harus mengonsumsi makanan yang berkhasiat gitu kan. Terus selanjutnya mau kasih pendapat buat para Dila. Yang pertama itu ada kue cubit aneka rasa. Ide yang menarik sebenarnya ini, karena pada saat ini kan udah gak banyak ya yang jual jajanan kayak gini. Terus lebih baik lagi kalau ditampilkan dengan tampilan yang menarik, terus berbeda dari sebelumnya, beda gitu dari orang-orang yang jual kayak gini juga. Terus ditambah berbagai varian rasa juga supaya bisa menarik pembeli. Yang kedua ada lampu dinding nanoled ya. Ini juga bagus, benda kayak gini juga bermanfaat, tetapi juga harus dipertimbangkan lagi bahan dan bagaimana nanti seseorang akan merakit benda ini agar dapat menjadi barang yang dapat digunakan dalam jangka yang panjang. Terus yang ketiga, pot dari botol bekas, ide yang bagus juga. Selain dapat mengurangi sampah plastik, ini juga dapat menjadi suatu barang yang berguna. Lebih baik lagi jika diolah dengan bentuk yang lebih menarik ya. Soalnya karena pasti kebanyakan orang juga akan lebih memilih membuat sendiri dibandingkan membeli. Lanjut pendapat untuk Corina. Yang pertama cookies, ide yang bagus juga. Lebih baik lagi kalau ditambahkan berbagai varian rasa ya. Terus bentuknya juga dibuat dengan berbagai bentuk agar dapat berbeda dari yang lain. Yang kedua ada cinnamon rolls ya. Terus ini juga bagus, apalagi makanan ini kan sempat jadi tren gitu ya belakangan ini, dan kemungkinan besar juga dapat menarik banyak konsumen. Yang ketiga, kue sus. Ini juga bagus dikembangkan karena pada saat ini sudah jarang orang-orang mengetahui kue seperti ini. Untuk flaknya juga dapat ditambahkan selain coklat ya. Maksudnya berbagai varian yang lain gitu selain coklat. Terus lanjut pendapat untuk Raditya. Yang pertama cookies. Ini juga sama ya, ide yang bagus. Hanya saja mungkin udah banyak ya orang yang membuat ide seperti ini. Jadi lebih baik dibuat dengan bentuk atau rasa atau bahkan kemasan yang digunakan dibuat berbeda dari yang lain. Terus yang kedua mac and cheese. Ini juga bagus, apalagi di saat seperti ini banyak sekali orang yang menyukai makanan dengan rasa keju. Ini bagus untuk dikembangkan, apalagi
jika dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, milkshake. Ini juga bagus karena rata-rata orang menyukai minuman yang manis-manis. Lebih baik lagi jika dikemas dalam botol yang simpel tetapi tetap menarik di mata konsumen. Selanjutnya, pendapat untuk Reza. Yang pertama, masker 4 lapis. Ini juga ide yang bagus, apalagi di saat pandemi kayak gini kan banyak ya orang yang membutuhkan masker yang lebih aman. Maka dari itu, ide ini bagus untuk dikembangkan dan dijual dengan cara mempromosikannya, dijelaskan manfaatnya dan kegunaannya dalam masa pandemi ini. Yang kedua, rak buku dan dokumen. Menurut gue ya, ini ide yang bagus, tapi kalau diproduksi dengan bahan yang kurang bagus gitu, barang seperti ini tidak akan bertahan lama. Maka dari itu harus dapat dipertimbangkan lagi bahan dan cara pembuatannya agar dapat menjadi benda yang kekuatannya dapat bertahan lama gitu. Yang ketiga ada jamur crispy, ini juga bagus, tapi menurut gue lebih baik ditambah hiasan atau seperti packaging yang menarik agar dapat menarik perhatian pembeli ya. Udah sekian pendapat dari gue buat teman-teman selanjutnya. Gue dong. Jadi ini yang buat Sophie. Yang pertama itu produk yang stick brownies ice cream. Itu bagus banget, tapi ada minusnya mungkin kalau di pengemasan ya. Karena kan nggak bisa kalau dikirim nggak dingin. Terus cheese ball-nya itu yang menarik banget karena cheese ball banyak diminati kan sama anak-anak remaja. Terus mereka juga lagi kegiatan di rumah 100%, jadi kayak banyak yang minat. Terus burger ramen, produk yang menarik, apalagi ditambah sama packaging yang kekinian kayak kardus-kardus yang lucu gitu. Terus kalau buat Reza, masker 4 lapis itu ide yang bagus. Cuman kalau masker kan saingannya banyak, jadi harus lebih optimal lagi kan. Terus untuk rak buku itu bagus banget idenya, tapi untuk bahan dasarnya harus diganti, kayak nggak mungkin kardus. Sama jamur crispy, produk yang sangat tepat itu untuk dijual karena orang-orang lebih membutuhkan cemilan di saat kayak gini ya. Terus buat Radit, cookies itu cocok banget buat dijual dalam kondisi sekarang ini karena bisa disimpan tahan lama gitu kan. Untuk mac and cheese-nya juga idenya bagus. Cuman kayak harus dibagusin di packaging karena mac and cheese kan juga orang-orang bisa buat di rumah. Habis itu milkshake-nya produk yang sangat cocok dengan keadaan cuaca kita kan yang panas, jadi menurut gue itu cocok banget, pasti banyak yang minat. Untuk Faradila, kue cubit, keadaan PPKM, jadi orang-orang kan susah cari yang jual kue cubit, jadi ini ide bagus banget karena dijual via online kan. Terus untuk lampu dindingnya, idenya bagus karena zaman sekarang kan orang-orang di rumah jadi kayak pengen membuat kamarnya lebih nyaman, mungkin pakai lampu dinding Nanolife-nya kan. Terus juga pot botol bekasnya produk yang bagus, ide yang bagus karena bisa mengolah plastik bekas, tapi harus lebih dioptimalin packagingnya karena semua orang juga bisa buat di rumah. Habis itu Nanda nasi goreng, ide produk yang bagus, tapi harus packagingnya lebih menarik karena nasi goreng udah banyak saingannya kan, mungkin bisa lebih modern lagi. Sayur goreng asam ini menarik banget karena gue sendiri belum pernah nemu kan, jadinya kayak rare aja gitu. Habis itu jamur rempah-rempah, ini cocok banget di saat pandemi kayak gini, pasti banyak orang yang cari jamu rempah-rempah, apalagi kalau didesain dengan bagus. Udah, sekian, makasih. Gue sekarang. Yang pertama itu Sophie, itu buat trik brownies buku. Itu menarik. Begitu juga jarang ada yang jual kan, jadi mungkin lebih banyak peluangnya. Terus yang kedua cheese ball. Cuman ini mungkin lebih banyak diminati sama semua orang karena lebih tertarik ke cheese-nya sih. Terus yang ketiga itu burger ramen. Punya ketertarikan sendiri karena mungkin ada beberapa orang yang belum nyoba gitu. Terus yang selanjutnya itu Reza, masker 4 lapis. Pandemi gini sangat butuh masker, apalagi ditambah kemarin kan kelangkaan, jadi mungkin
ini lebih banyak juga yang nyari. Terus rak buku dan dokumen, kita juga mungkin butuh untuk menyimpan buku sekolah, terus ditambah bahannya juga kan ada di sekitar. Terus yang ketiga itu jamur crispy, idenya bagus, cemilannya juga udah jarang dijual, jadi mungkin banyak yang nyari. Terus selanjutnya Radit, bikin cookies, makanan yang banyak diminati sama banyak orang. Mungkin dengan variannya lebih banyak lagi supaya konsumennya banyak. Terus yang kedua mac and cheese, ini juga banyak yang jual dan juga baik dikonsumsi untuk sarapan. Yang banyak yang jual itu juga yang sudah dipanaskan, jadi mungkin lebih bervariasi lagi. Terus yang ketiga milkshake, minuman ini lebih diminati anak muda dan ditambah segar dan juga mungkin lebih banyak rasanya supaya peluangnya lebih banyak. Terus yang ketiga itu Adina Corina, yang itu buat cookies. Saya kayak tadi mungkin ini harus lebih kreatif lagi supaya banyak yang tertarik. Terus yang kedua cinnamon rolls, makanan yang banyak bermacam rasanya yang membuat orang tertarik untuk mencobanya. Terus kue sus ini mungkin udah banyak yang jual, jadi buatnya harus menarik supaya dapat membuat orang tertarik untuk mencobanya. Terus selanjutnya itu Paradila buat kecubit. Makanannya itu udah jarang banget, jadi mungkin lebih banyak sih yang belinya. Terus lampu dinding itu harus dibuat semenarik mungkin supaya peluangnya banyak. Terus yang terakhir bikin pot dari botol bekas juga dibuat semenarik mungkin sama selucu mungkin supaya dapat menarik ketertarikan seseorang. Sekian. Oke, sekarang gue. Jadi gue mau komentarin punya Sofi dulu. Yang pertama, steam brownies beku. Idenya bagus, cuman menurut gue lebih difokusin ke arah packagingnya aja. Karena buat yang order jauh, itu masih. Terus yang kedua, cheese ball. Menarik idenya karena belum banyak yang buat ini sih. Terus yang ketiga, burger ramen. Idenya bagus, cuman tuh peminat ramen di Indonesia tuh kurang banyak. Peminat. Terus yang kedua tuh buat Reza, masker 4 lapis. Masker 4 lapis tuh ide yang bagus di saat pandemi ini, tapi mungkin bahannya tuh harus dibuat sesimpel mungkin, karena kalau misalnya bahannya jelek juga itu bakal nggak ngaruh sama sekali. Terus yang kedua, rak buku dan dokumen. Idenya bagus, tapi kalau misalnya dibuatnya dari kardus, mungkin daya tahan namanya tuh nggak bakal lama. Terus yang ketiga tuh jamur crispy. Cocok karena bahan yang dibutuhkan kan tidak sulit. Yang kelima. Terus gue mau analisis Miadin-Core ini. Yang pertama tuh cookies. Gue juga buat cookies kan. Cemilan itu bagus buat dikonsumsi karena memiliki rasa yang enak. Terus juga peminatnya masih banyak juga kan. Terus yang kedua cinnamon roll. Sama kayak cookies, cocok buat jadi cemilan, buat nemenin kerja, buat nemenin sekolah, buat nemenin gabut lah di rumah. Terus yang terakhir tuh kue sus. Terus juga belum banyak orang yang buat ini, tapi yang suka banyak. Terus yang terakhir punya Farah, kue cubit, ide yang bagus, tapi udah banyak orang yang rasain itu, jadi mungkin harus dibanyakin variasinya lagi. Terus yang kedua, lampu dinding menarik banget sih, karena orang-orang kan banyak yang di rumah sekarang. Terus mungkin bisa mempercantik ruangan itu dengan lampunya, idenya Farah. Terus yang terakhir dari pot dari botol bekas, ini juga menarik karena banyak ibu-ibu sekarang tuh yang hobinya bercocok tanam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, tanggapan dari gue yang pertama buat Sofia. Yang pertama itu dia buat stick brownies beku. Idenya sangat menarik karena jarang orang yang membuatnya. Dan
stick brownies beku sangat cocok digunakan untuk cemilan saat BDR dan WFH. Yang kedua ada cheese ball. Nah, camilan ini banyak dicari juga oleh orang yang menyukai keju. Namun saat pengiriman cheese ball yang sudah dingin itu rasanya akan berbeda daripada yang panas. Yang ketiga ada burger ramen. Nah, makanan ini sangat inovatif dan akan banyak yang minat karena orang-orang ingin merasakan sensasi berbeda dari makan burger yang biasa pakai roti. Nah, ini diganti oleh ramen. Nah, untuk Radit, yang pertama cookies. Nah, cookiesnya sangat cocok untuk menemani BDR dan WFH di rumah sebagai camilan. Dan cookies itu juga bisa disimpan lama. Yang kedua, mac and cheese. Mac and cheese menurut saya itu kurang diminati karena sudah banyak orang yang membuatnya di rumah sendiri. Nah, jika ingin tetap menjual, saran saya itu ditambahkan beberapa topping agar lebih menarik. Yang ketiga ada milkshake. Milkshake ini sangat cocok untuk diminum berdampingan dengan camilan. Tapi karena sekarang memesan sesuatu harus online dan butuh waktu dalam pengiriman, milkshake akan jadi cair saat sampai pada pembeli. Jadi harus diusahakan agar tidak cair. Nah, untuk Adinda Corina, cookies. Nah, sama kayak Radit tadi, cocok untuk menemani saat BDR dan WFH di rumah sebagai camilan. Yang kedua, cinnamon rolls. Nah, cinnamon rolls ini banyak diminati dari rasa dan tampilan yang cantik, namun harus lebih memperhatikan kemasan. Karena bisa jadi saat pengiriman atau saat dikirim, cinnamonsnya bisa hancur. Nah, kue sus. Nah, kue sus juga banyak dicari orang dan minati karena rasa enak dan cocok untuk kita manis. Untuk Faradila ada kue cubit. Karena kue cubit sudah jarang ditemui. Nah, dengan adanya kue cubit ini pasti banyak yang minati dan agar lebih diminati lagi diperbanyak lagi rasa-rasa atau varian-varian barunya. Nah, untuk lampu dinding. Nah, karena lagi pandemi gini banyak orang yang mendekor kamarnya. Nah, dan lampu dinding ini sangat cocok dan paling banyak dicari juga untuk orang-orang yang pada dekor kamar. Untuk pot dari botol bekas. Nah, pada masa pandemi ini juga orang-orang banyak yang mencoba bercocok tanam, menanam tumbuhan. Nah, botol bekas ini diolah atau didaur ulang lagi menjadi pot. Selain bermanfaat untuk tempat tanaman, juga bisa mengurangi sampah plastik. Nah, botol ini bisa dihias lagi, dipercantik agar banyak yang minat. Nah, untuk Nanda, tambah nasi goreng ayam. Nah, nasi goreng ayam kan sudah banyak dijumpai, tapi saran saya ditambah beberapa topping atau menggunakan kemasan yang menarik agar lebih diminati oleh orang lain dan kalau bisa punya ciri khas sendiri. Yang kedua, sayur goreng asam. Nah, sayur goreng asam ini sangat menarik karena jarang sekali ditemui dan tidak semua orang bisa membuatnya. Yang terakhir, ketiga, jamur rempah-rempah. Nah, ide ini sangat menarik karena saat pandemi ini tubuh kita membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat. Nah, jam ini bisa jadi salah satu minuman agar daya tahan tubuh kita kuat. Sekian tanggapan dari saya. Ya, selanjutnya laporan dari saya. Yang pertama untuk Sophie, ada stick brownies beku. Idenya menarik karena biasanya kan brownies dihidangkan lagi selagi hangat, tapi ini dihidangkan saat beku atau dingin. Tapi mungkin untuk pengemasan dan pengiriman harus ada kemasan khusus ya untuk menjaga atau cara tertentu untuk menjaga suhunya. Lalu ada cheese ball, idenya menarik. Selagi masa pandemi kan banyak orang yang lebih banyak berada di rumah dan melakukan berbagai aktivitas. Selain banyak peminatnya, untuk mengisi waktu luang, cheese ball bisa menjadi cemilan yang tepat. Lalu yang ketiga, burger ramen. Ide yang menarik, jarang ada burger menggunakan lapisan ramen sebagai pengganti roti. Tetapi mungkin idenya membutuhkan waktu untuk mensosialisasikannya karena tidak banyak yang mengetahui kuliner ini. Jadi bisa menggunakan inovatif yang berguna untuk
mensosialisasikan burger ramen ini. Lalu ada Reza, ada masker 4 lapisnya. Di masa pandemi gini kan sangat berguna ya bila digunakan, tapi ya harus menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak membuat sesak napas ataupun membuat bakteri mudah masuk. Lalu ada yang kedua, rak buku dan dokumen. Di situ harus diperhatikan juga bahan-bahan yang digunakannya biar tahan lama. Dan ya, lalu ada jamur crispy, idenya menarik. Selain alat dan bahan yang digunakan cukup simpel, cemilan ini juga cukup menyehatkan, tapi juga ditambah varian atau berbagai kreativitas untuk membuatnya menjadi lebih menarik. Lalu ada Radit, yang pertama cookies. Idenya cukup menarik. Sebenarnya banyak yang sudah ide seperti ini, jadi mungkin untuk rasa dan topping bisa dikreasikan lebih sehingga membuat para pelanggan merasa tertarik untuk membeli. Yang kedua ada mac and cheese, idenya cukup menarik, rasanya yang gurih dan membuat banyak orang suka, tetapi karena banyak yang bisa membuatnya di rumah, jadi harus bisa membuat inovatif dan dikreativitaskan kembali agar produk ini menjadi lebih menarik. Yang ketiga ada milkshake, ide yang cukup menarik, apalagi jika dikreasikan dengan berbagai rasa maupun topping yang bermacam-macam, sehingga banyak pelanggan yang tertarik dengan hal ini. Kemasan yang digunakan juga harus menarik dan aman dalam pengiriman. Ya, selanjutnya ada Adinda, cookies sama kayak Radit tadi, jadi harus bisa dibuat sekreatif mungkin dan membuat orang-orang tertarik untuk membelinya. Kalau bisa juga menambah pengemasan yang menarik untuk itu. Lalu ada cinnamon rolls, jadi dibuat dengan berbagai macam topping, ini merupakan produk yang menarik, memberikan perbedaan dalam penyajiannya serta rasa yang diberikan. Yang ketiga ada kue sus, ide yang menarik dengan menggunakan plat coklat, tapi kalau bisa ditambahin lagi dengan rasa varian lainnya supaya bisa dikreasikan lebih banyak rasa yang dibuat. Ya, selanjutnya ada Nanda, ada nasi goreng ayam, ide yang sederhana, banyak yang menjual nasi goreng dengan rasa yang sama. Mungkin jika dibuat dengan kreatif dan inovatif mungkin akan membantu dalam pemasaran dan membuat banyak orang tertarik. Yang kedua ada sayur goreng asemnya, seperti nasi goreng tadi, ide yang digunakan cukup sederhana. Mungkin harus ditambahkan atau dibuat seunik mungkin sehingga membuatnya nampak berbeda tetapi tidak mengurangi cita rasa dari sayur asem atau sayur goreng asem tersebut. Lalu ada jamur rempah-rempah, ide yang menarik karena di masa pandemi seperti ini banyak orang melakukan berbagai cara untuk menjaga imun dan serta membuat tubuh tetap sehat. Bahan rempah-rempah yang digunakan juga mengandung berbagai manfaat yang berguna bagi tubuh. Sekian, terima kasih. Udah semua ya? Oke, kalau gitu kita selesai aja ya. Udah selesai semua. Makasih ya teman-teman. Jangan lupa kerjain tugasnya. Dadah.